Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya, amin amin ya robbal alamin. Masih kembali di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya dapat kiriman paket dari Bapak Juniardi dari desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, NTB. Beliau mengamanahkan kepada saya untuk servis mesin speaker aktif Cooper. Buat teman-teman yang baru gabung di channel Dunia Servis Elektronik, bisa langsung like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai. Semoga nanti servisannya bisa berhasil, bermanfaat, dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan speaker aktif Cooper. Yuk teman-teman, simak terus video-video berikutnya. Untuk pengecekan yang pertama, kondisi mesin Hooper 15 HA400, kondisi yang saya terima dari awal. Yang pertama, IC preamp op amp-nya untuk line inputnya sudah kosong, tidak ada. Bagian transistor mid driver untuk penguat power low-nya sudah tidak ada. Beberapa resistor ini sudah dilepas, salah satu kaki resistornya, dan beberapa komponen ini juga sudah tidak ada bautnya di bagian transistor final. Bagian power supply-nya masih komplit. Kapasitor elko ada 4 piece. Ini kerusakannya sudah jelas, tidak ada suaranya. Dan bagian IC TDA 7293 ini sudah tidak ada bautnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu pengecekan di bagian komponennya, nanti pengukuran secara pasif. Sebaiknya pengukurannya satu persatu, dari mulai pengukuran resistor, kapasitor, dioda, transistor, dan jalur PCB, karena ini menggunakan PCB 2 layer, atas dan bawah. Pengukuran secara pasif, dan nanti lanjut untuk pengukuran tegangan secara aktif. Dimulai dari pengukuran tegangan power supply. Ini tegangan power supply-nya 2 tingkat atau 2 channel, tegangan low atau tegangan rendah, dan tegangan high atau tegangan tinggi. Dari output trafo, output sekundernya itu 28 volt CT dan 60 volt CT. Ada 2 dioda. Sebelah sini adalah dioda untuk tegangan low 28 volt CT, dan dioda yang sebelah sini adalah untuk power supply tegangan high 60 volt CT. Bagian power ampli-nya di sini ada 2, power ampli speaker low untuk 15 in, speaker karakter low, dan power ampli untuk speaker high atau speaker tweeter. Dan bagian yang sebelah sini adalah power supply untuk tegangan output plus 15 volt plus, dan tegangan 15 volt min. Jadi tegangan DC simetris untuk suplai tune control, pengaturan volume master, level volume, bass, treble, dan volume mix 1 dan 2. Jadi untuk tegangan outputnya di sini adalah plus 15 volt dan min 15 volt. Langkah selanjutnya adalah pengetesan apakah signal input low dan high-nya itu berfungsi atau tidak. Nanti setelah pengecekan bagian resistor untuk komponen mesin drivernya, dari resistor, dioda, transistor, dan komponen yang lainnya, dan berikutnya pengukuran secara aktif, dan nanti lanjut untuk mengetes bagian inputnya apakah outputnya berfungsi atau tidak. Dan yang sebelah sini adalah relay protector, ini menggunakan IC untuk sistem kontrolnya.
bagian mesin power driver untuk speaker low di sini itu menggunakan tegangan 2 tingkat atau 2 channel. Tegangan tinggi atau tegangan high-nya itu untuk mesin mid drivernya untuk transistor A1837 dan D4793 di sini. Posisinya jalurnya ada di sebelah sini untuk tegangan plus dan sebelah sini untuk tegangan min. Jadi telusurin jalurnya sampai di power supply elko tegangan high-nya. Dan untuk finalnya yaitu tegangan low atau tegangan rendah dari output stepper di sini teman-teman ya. Ini ada rangkaian power supply stepper untuk tegangan transistor final ya. Jadi stepper ini tegangannya high, jadi untuk tegangan low ya. Jadi untuk lebih teliti dan telaten ini menggunakan 2 jalur atas dan bawah. Teman-teman bisa cek pengukurannya ya. Apabila ada jalur yang keropos, teman-teman bisa dibersihkan, dirapikan dan diukur kembali apakah jalurnya nyambung atau tidak, jalur atas dan jalur bawah. Teliti dan telaten untuk mengerjakan atau servis mesin speaker active woofer yang menggunakan PCB 2 layer atas dan bawah untuk jalurnya. Untuk tegangan IC OFM ini menggunakan IC TL072, itu tegangannya DC simetris. Pin nomor 8 adalah tegangan plus, pin nomor 4 adalah tegangan min. Itu suplainya dari transistor TIP 122 dan 127. Tegangan inputnya dari tegangan low 28 volt CT menjadi tegangan DC. Ini ada fuse. Jadi fuse ini jalurnya untuk tegangan power supply untuk menghasilkan tegangan DC 12 volt atau 15 volt CT DC simetris. Untuk video cara servis mesin bagian driver low, videonya sudah ada sebelumnya, teman-teman bisa cek. Cara servis bagian driver speaker high-nya untuk mengganti IC TDA 7293, ini juga videonya sudah ada, teman-teman bisa cek. Kerusakan di bagian driver low, ada tegangan DC sama dengan tegangan PCC input, atau di bagian PBS-nya itu tidak normal, tidak seimbang antara jalur plus dan jalur minnya. Dan untuk DCO-nya, untuk tegangan transistor finalnya itu tidak sama, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Mungkin tegangannya di sini 39 volt, di sini mungkin 80 volt atau sebaliknya. Itu video-videonya juga sudah ada sebelumnya, teman-teman bisa cek. Untuk proses pengecekan pengukuran komponen secara pasif, ini sebaiknya dilepas dari PCB, dari transistor final, transistor mid driver, transistor driver, dan komponen yang lainnya. Untuk pengukuran resistor ini bisa dilepas satu kaki saja supaya lebih mudah dan gampang dipasang kembali. Cara pengukuran secara pasif. Dioda juga sama, posisinya diangkat satu kaki saja. Pengukuran jalur, apabila ada keropos atau korosi sebaiknya dirapikan atau dinormalkan kembali, bisa di jumper. Sebelum pemasangan transistor final, ini sebaiknya mesin nanti bisa diukur pengukuran secara aktif. Apakah tegangan dari PCC input, PCC output power atau untuk speaker, PBIAS, dan DCO. Apabila tegangan itu sudah normal, baru lanjut pemasangan transistor final. Untuk pengetesan IC TDA 7293, apabila belum dipasang ke heatsinknya, maka bisa dipasang heatsink tambahan supaya nanti pada saat pengetesan ini komponen IC-nya tidak over panas.
Dan cara untuk pengetesan di tegangan aktif mesin Hooper ini sebaiknya di bagian AC primer tegangan 0220 ini dibantu alat lampu bohlam 100 watt 220 volt, salah satu jalurnya diputus supaya bisa membantu apabila mesin Hooper ini masih ada kerusakan atau masih ada trouble di bagian komponen, maka lampu bohlamnya akan menyala terang dan komponen yang dipasang tidak langsung rusak. Untuk proses pengukuran komponen secara pasif, transistor, resistor, dioda, dan komponen yang lain, teman-teman bisa gunakan tester digital atau tester analog. Untuk pengukuran transistor secara pasif, ini menggunakan tester digital, ini posisinya pengukuran dioda. Jika komponen transistor ini jenisnya NPN, untuk prob merah atau prob hitamnya, untuk prob hitamnya ada di basis. Jadi basis kolektor itu harus ada nilainya. Basis kolektor ada nilainya, basis emitor juga ada nilainya. Dan dibalik untuk prob merahnya itu basis kolektor harus 0 ya. Basis emitor juga harus 0. Dan sebaliknya untuk jenis PNP, basisnya ada di prob merah. Jika untuk transistor normal, basis kolektor ada nilainya, basis emitor juga ada nilainya, dan sebaliknya prob merahnya, prob hitamnya di basis kolektor harus 0, basis emitor juga harus 0, dan seterusnya teman-teman ya cara pengukurannya. Dan jika pengukuran resistor, ini ada posisinya di posisi pengukuran nilai ohm. Ringnya bisa otomatis, jadi bisa mengukur nilai dari 1 ohm sampai 1, mega ohm ya untuk resistornya. Dan setelah pengukuran komponen resistor, transistor, dioda, dan lain-lainnya, teman-teman bisa kembali ke bagian mesin powernya, bisa cek bagian jalurnya, pastikan jalur untuk bagian power supply ke mesin driver dan mesin yang lainnya harus benar-benar tersambung, karena ini menggunakan PCB 2 layer. Pastikan jalur atas dan bawah itu benar-benar tersambung. Jika ada jalur yang kropos atau korosi bisa di jumper. Teman-teman bisa cek satu persatu dengan teliti semua jalur yang ada di mesin driver ini. Bisa telusurin dari jalur atas dan bawah, pastikan jalurnya itu tersambung. Setelah sudah diketahui komponen mana yang rusak dan jalur yang mana yang belum tersambung, kemudian lanjut untuk pemasangan komponen resistor yang sudah diukur, transistor yang sudah diukur, dan jalur yang sudah disambung. Lanjut untuk pengukuran tegangan secara aktif. Untuk IC-nya ini nilainya TL072. Setelah proses pengukuran secara pasif transistor finalnya, lanjut untuk mengisi bagian komponen yang ada di bagian mesin drivernya. Di sini IC-nya yang tadi kosong, ini diisi TL072, dan bagian beberapa transistor yang ada di penguat drivernya, ini 2N5401, 2N5551, dan lampu LED-nya ini warna hijau yang aslinya. Ini diganti dengan warna putih, nggak apa-apa teman-teman. Ini terukur rusak ya. Jadi yang salah satu ini tidak menyala. Untuk transistornya 5401, 5551, dan bagian beberapa jalur sudah dinormalkan. Dan nanti lanjut untuk pengetesan, pengukuran secara aktif. Yang pertama tegangan power supply, ini tegangan low atau tegangan rendah, dan tegangan high atau tegangan tinggi. Dan tegangan untuk basisnya, VCC output power atau untuk speaker, dan DCO. Dan untuk pengetesan mesin bagian mesin driver ini sebaiknya untuk fuse ke IC TDA 7293 ini dilepas terlebih dahulu supaya lebih aman. Nanti kalau mesin ini sudah normal baru lanjut untuk pengetesan bagian mesin power driver speaker tweeter. Pengukuran sama teman-teman ya di bagian mesin power ampli. Pertama PCC input, PCC output power, bagian speakernya, bias, dan DCO. Untuk IC driver ini menggunakan IC TDA 7293, pengukurannya tetap
PCC input, PCC output speaker. Tapi untuk biasnya itu tidak ada teman-teman ya, langsung DCO. Dan nanti tes untuk signal inputnya, high dan low-nya. Tes untuk output speaker high dan output speaker low-nya teman-teman ya. Jadi untuk mengetes bagian mesin driver ini, transistor finalnya tidak usah dipasang terlebih dahulu supaya lebih aman teman-teman ya. Nanti kalau mesin ini sudah normal, lanjut untuk pemasangan transistor finalnya. Ini menggunakan transistor A1186 untuk finalnya, A1186 dan C2837. Teman-teman bisa lihat data setnya di Google, berapa ampere dan voltase yang digunakan untuk mesin Uber 15A400. Dan untuk proses pengetesan ini sebaiknya di bagian AC input tegangan 0 atau tegangan AC input 220. Ini jalur AC inputnya dikasih lampu poklam 100 watt 220 volt. Nanti supaya membantu apabila mesin driver ini belum normal, maka lampu indikator untuk poklamnya itu menyala terang ya. Dan komponen yang dipasang di sini bisa IC, transistor, dan komponen yang lain tidak langsung rusak teman-teman ya. Selanjutnya pengetesan pengukuran tegangan secara aktif untuk mesin drivernya. Gunakan tester di pengukuran DC volt. Posisi probe hitanya bagian ground atau CT. Perhatikan untuk lampu poklamnya. Pertama di-on-kan, lampu poklam menyala terang dan redup. Perhatikan untuk lampu LED-nya yang ada di sini. Saya ganti lampunya warna putih. Tes yang pertama PCC input tegangan low. Untuk plusnya terukur 39,4. Ini masih menggunakan lampu poklam. Bagian minnya 39,7 volt. Bagian high-nya teman-teman bisa posisinya ada di sini. Terukur 80,6 volt. Untuk minnya sebelah sini. Terukur min 81 atau 80,9 volt. 81 volt. Jadi untuk plusnya bisa dibulatkan juga sama 81 volt. 80,6. Untuk PCC inputnya sudah aman. Lanjut untuk pengukuran PCC output power di bagian speakernya. Di sini posisinya teman-teman untuk lilitannya. Cara pengukurannya dari plus jalur probe merahnya dan output powernya ini di probe warna hitam. Ini tegangannya harus sama seperti tegangan PCC input dari plus ke ground itu 39, dari plus ke output speaker juga harus sama 39 volt. Dan sebaliknya untuk tegangan minnya dan output speakernya juga sama posisinya di lilitan atau di output power. Tegangannya juga harus sama 39,7 volt. Sama seperti dari min ke ground, itu tegangannya 39,7 ya atau 39 volt. Untuk tegangan high-nya juga sama cara pengukurannya. Ini posisinya sebelah sini. Probe merah dan output speaker. Sama seperti dari plus ke ground 80 volt 80,4. Ini dari plus ke output speaker juga sama 80,4 volt. Sebaliknya juga sama, itu probe merahnya di output speaker, probe hitamnya di tegangan min. Terukur juga sama 80,8 volt. Sama teman-teman ya seperti yang awal ya. 81 atau 80,9 volt. Selanjutnya untuk pengukuran P bias di sini teman-teman. Probe hitamnya di ground atau CT, kita ukur di bagian basisnya, jalur basis. Terukur 393,7 mV, artinya 0,39 bagian plusnya. Dan di bagian minnya di sini, bagian basisnya juga terukur 351,8 mV. Artinya tegangannya min 0,35 ya. Jadi untuk tegangan basisnya di sini terukur 0,3 volt.
Untuk settingan untuk menaikkan tegangan ada di sebelah sini. Untuk mesin Hooper ini maksimalnya menurut saya 0,5 volt, jangan lebih dari 5 volt. Maaf, jangan lebih dari 0,5 volt. Jika lebih dari 0,5 volt maka untuk transistor drivernya ini tidak mampu, walaupun pemasangannya dengan ampere dan voltase yang cukup besar, tetapi apabila tegangan di basisnya 0,5 atau lebih dari 0,5 volt, jika di bagian basisnya itu lebih dari 0,5 volt maka transistor drivernya itu over panas, yang bisa mengakibatkan mesin drivernya itu langsung cepat rusak. Dan pengetesannya bisa langsung dipasang speakernya di sini teman-teman ya. Tapi sebelum pemasangan speaker, cek dulu untuk DCO nya di sini, output powernya ini bagian speaker ini terukur 0,17 mV, jadi tegangannya masih aman ya, 0, jadi untuk DCO nya normal, P biasa normal, DCO normal, P bias normal, PCC outputnya normal, PCC inputnya normal. Jadi langsung bisa tes untuk output powernya. Ini bebannya bisa langsung speaker teman-teman ya. Jadi sebelum pemasangan transfer final, ini mesin harus benar-benar terukur normal dari tegangan PCC input, PCC output speaker atau power, P bias dan DCO. Di sini pemasangannya, bagian output powernya ini bisa speaker. Tes bagian untuk signal inputnya di sini teman-teman ya, bisa menggunakan langsung sentuh tangan atau alat bantu kapasitor elko atau kapasitor Miller di sini teman-teman. Untuk inputnya bagian nomor 3, 1, 2, 3. Jadi untuk mesin driver ini bisa dites langsung tanpa menggunakan transfer final. Ini harus bisa lebih bunyi dulu teman. Jadi untuk mesin driver ini sebelum pasang transfer final ini bisa dites langsung speakernya. Setelah sudah bunyi, nanti dipasang transfer finalnya dan tes kembali untuk inputnya apakah normal atau tidak. Setelah untuk mesin drivernya sudah aman, bisa ngetes lagi untuk mesin powernya di bagian IC TDA 7293, dan ini sebaiknya dikasih heatsink tambahan sebelum pemasangan BIOS atau sikring. Dan nanti tes untuk outputnya dan sentuh untuk bagian signal inputnya. Lanjut untuk mengetes bagian power IC TDA 7293. Untuk tegangannya di sini teman-teman, PCC inputnya. Untuk tegangan plusnya sama teman-teman ya, 39 volt, minnya juga sama 39 volt. Untuk PCC outputnya caranya adalah apakah IC ini normal atau tidak. Dari tegangan plus ke output speaker itu harus sama 39 volt. Begini teman-teman cara untuk pengukurannya. Dari plus ke output speaker itu 39 volt, dan dari tegangan PCC min ke output speaker juga sama 39 volt. Dan untuk selanjutnya teman-teman bisa ukur DCO nya dari ground ke output speaker, tegangannya 0, masih aman, dan bisa dites bagian output powernya, ini beban speaker juga sama, dan dites untuk inputnya di sini nomor 2. Speakernya sudah bunyi, artinya untuk power IC TDA 7293 normal, power driver speaker loadnya juga normal. Lanjut untuk pemasangan transistor finalnya, dan sebaiknya transfer finalnya juga dites apakah normal atau tidak teman-teman, supaya yakin setelah dipasang transfer final harus normal langsung ya teman-teman ya.
Lanjut, setelah mesin sudah dirapikan dan dipasang heatsink lengkap dan transistor finalnya juga sudah terpasang, tes lagi untuk komplit pasang tune control. Inputnya bisa disentuh. Speaker tweeter dan speaker low-nya sudah bunyi semua. Artinya untuk mesin upper 15 HA400 ini sudah normal bagian mesin power drivernya, speaker low dan speaker high. Tune controlnya juga sudah aman. Alhamdulillah untuk kerjaan servisan pengiriman paket dari Bapak Juniardi dari NTB ini sudah normal semuanya. Setelah pengecekan bagian mesin powernya dari mulai pengukuran pasif, pengukuran jalur PCB atas dan bawah, pengukuran secara aktif, penggantian komponen dari IC transistor. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses belajar servis speaker aktif upper. Apabila di video kali ini ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terus terima kasih pada teman-teman sudah mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.